Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Helni Feriani dengan NIM G701210075. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ragam bahasa, tapi kita akan lebih membahas kepada perbedaan ragam lisan dan ragam tulis suatu bahasa. Pengertian ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Pengertian ragam tulis. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan dalam media tulis, tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual. Perbedaan yang menonjol antara ragam lisan dan ragam tulisan adalah pada ragam lisan, penyampaiannya langsung kepada lawan bicara. Penggunaan dan penyusunan bahasanya kurang teratur, tetapi tetap memperhatikan kondisi dan situasi saat kita akan berbicara. Kalimatnya dapat dipertegas dengan bahasa tubuh. Selain itu, tinggi rendahnya intonasi suara juga dapat mempengaruhi makna setiap kata yang diucapkan. Sedangkan dalam ragam tulisan, penyampaiannya tidak secara langsung. Di sini, penggunaan dan penyusunan bahasanya teratur untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang saat itu terjadi. Maka kata-kata yang akan digunakan dipilih terlebih dahulu. Untuk mempertegas kalimatnya, digunakanlah tanda baca. Setiap tanda baca pada sebuah kalimat memberi makna yang berbeda pula. Inilah perbedaan yang paling menonjol antara ragam lisan dan ragam tulisan. Pendapat saya mengenai bahasa baku dan bahasa non-baku adalah bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Bahasa baku ini merupakan suatu bahasa yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya bahasa baku ini digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya bahasa baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Bahasa seperti ini biasa ditemukan dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat formal, dalam tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Percakapan dengan pihak yang berstatus akademis yang lebih tinggi, dan sebagainya. Bahasa non-baku merupakan bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa non-baku tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Bahasa non-baku sering sekali dipakai pada percakapan yang dilakukan secara non-formal, seperti berbicara dengan teman, chatting di sosial media, ataupun menulis surat pribadi. Hal tersebut dikarenakan adanya kebiasaan dalam penggunaan kata yang tidak baku di masyarakat. Seringkali bahkan masyarakat tidak menyadari bahwa kata tersebut tidak benar untuk diucapkan dan digunakan. Oleh karena itu, untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, haruslah dibudayakan penggunaan bahasa baku dan sesuai aturan dalam pedoman yang telah ditetapkan. Tidak hanya sebagai formalitas saja, namun diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia pembahasan mengenai perbedaan ragam lisan dan ragam tulis, serta pendapat saya mengenai bahasa baku dan bahasa non-baku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.